Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup bernegara, bagaimana kita kolaborasi yang saling menguntungkan. Jangan ada pihak yang rugi. Kalau ada pihak yang dirugikan, ini kita tidak nyaman dalam berbisnis. Nah, kita bangun ekosistem yang baik, saling menguntungkan. Pengusaha itu mutlak untung, petani juga untung, pemerintah nyaman. Pemerintah itu hanya diawasi, dia hanya pernah. Nah, kalau ada terlihat, kalau tidak beruntung. Nah, Bapak Ibu sekalian, hanya satu judul. Kami ingin nanti beri kesempatan satu-satu perwakilan. Kami judulnya hanya satu, kenapa LDS dulu? Itu aja. Selesai itu kalau sudah naik, ya kita ubah. Karena aku merasa sudah naik atau turun apa? Jangan tebak. Nah, mana petani ada enggak? Sudah naik. Nah, oke. Udah satu orang bicara dari petani. Tolong ini lebih berikan kita. Bapak Ibu jangan hidup. Kita itu harus kolaborasi bersama. Kalau ada yang berteriak, itu bising. Bising. Kalau ada yang berteriak, oke, singkat aja ya, nggak usah pidato, nggak usah ganti-ganti pidato, karena baru saya terima surat dari DP. Jadi aku dulu, kalau sudah naik selesai. Oke, petani dulu, langsung ke poin. Silakan, yang mau siapa? Langsung ya. Ini. Mana petani? Matang itu sawit, matang buahnya itu, baru panen itu ciri-cirinya apa? Oh, ini sudah matang nih. Ya, ada juga dulu 141. Oke, udah aku merasa di sawit. Oke, boleh aku tanya. Jangan sampai ini petani jadinya. Oke, silakan. Tanya apa? Saya tenang aja. Saya kasih satu menit pertanyaan. Saya pertanyaan kami petani sawit dari Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa. Kebetulan tidak ada PKS Jawa, hanya di Utara dan Timur. Tapi kami merasa bahwa setiap penetapan TPS dari Dinas Perkebunan, PKS tidak ada yang tepati. Sedangkan 2.700 dan 800, tapi PKS juga saya ada di Utara dan Timur, dan pihak kesediaan 2.500. Siap, berarti turun harga sawit, turun apa naik atau? Kemarin setelah naik kelihatan terus, tapi alhamdulillah berada juga kemarin sudah naik. Enggak, bukan, pernah turun enggak? Pada sudah naik maksimal? Sudah. Oke, sekarang Kalimantan. Di orang yang belum naik. Stabil dari Bengkula. Bengkula masih belum naik. Boleh kemana katanya Pak untuk mengurangi kerugian waktu turun. Nama tempatnya siapa? Ya, surut. Khusus. Aduh, maafkan saya. Ini susah Indonesia hari. Katakan, maafkan saya teman. Aku pikir kamu anak sekolah. Maaf ya. Jadi khusus. Terkurangin siapa namanya? Bapak dari Provinsi siapa? Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulau Pisau. Di khusus Kalimantan Tengah mana? Di khusus Kalimantan berdiri Pak. Pak Dir, aku minta tolong saya bicara Pak Kapolri. Tadi pagi Pak Kapolri itu dicari ya. Oke, terima kasih. Simpel kita rapat urusan itu Sumatera satu orang. Senang. Kemarin harga 40 Pak. Namun sekarang harganya sudah mulai naik Pak. Itu sudah naik apa turun? Sudah naik Pak. Itu Pak, naik apa turun? Sudah naik Pak. Sudah naik, sudah seperti semula turun. Belum Pak, baru di PKS 2.980 Pak. Berarti berapa persen naik? Sudah sekitar 80% Pak. Oke, siapa pelakunya? Pelaku ini Pak, pelaku gimana Pak? Namanya yang ini yang kasih turun harga. Ya sekarang saya berbicara dari PKS Pak. Dicari semua. Ada PKS dari PKS Pak. Siapa namanya? Dari PKS yang harga sekarang itu dari BPTSP Pak. Belumnya? Iya Pak, PKS apa dulu Pak? PKS? Apa dulu?
Kalimantan apa? Sumatera apa? Di Sumatera Utara Pak, senang berada. Sumatera Utara di khususnya ada nggak? Ya. Masuk. Oke, makasih. Kalau harga kemarin waktu turun itu harga di petani sampai ke 2.100 Pak. Kalau sekarang harga di pabrik sudah di 3.000. Bukan nyambut turun. Nggak usah Pak, turun. Turun kalau saya recovery. Kalau sekarang di pabrik sudah naik Pak, cuma di petani belum maksimal. Kalau di pabrik sekarang 34. Pabriknya di apa? Di Budi Tani, PT Budi Tani itu harga 3340. Turun apa naik? Naik, cuma di petani sekarang harga 2.700 Pak. Di Riau. Riau, siap. Langsung catat ya. Catat sana. Oke. Siap, terima kasih. Gampang banget. Saya wakili Akasino. Sekarang ini Sumatera itu sudah hampir 80%. Dengan rata harga CPO 2.200 ya. Dan di luar itu di Kalimantan 70%, yang paling parah itu justru di kampungnya kedua AKPC, Asosiasi Kabupaten. Berarti kaget. Kaget. Tapi ada naik kalau kaget. Kenapa dulu? Biasa banget kalau tidak. Kaget banget. Kami bagian di lapangan. Sama-sama kita kaget. Aku kayak gitu. Tapi saya naikkan harganya. Bapak, kenapa kaget? Ibu menyusahkan bukan seseorang. Kayak apa? Yang penting Nah, coba sebut apa yang lain. Ini kamera itu sengaja saya lain. itu Pak, jadi memang masalah Kaget. kita tidak pastian itu. Kira-kira ini untuk diambil kan dua larinya kalau orang kaget lompat atau nyumput. Karena menyumput. Karena gini Pak, waktu itu memang waktu Bapak Presiden menentukan itu memang tidak ada aturan yang di bawahnya kan juga belum ada. Kami itu ditanya oleh komisi di dalam dari Bapak, kami tidak bisa jawab karena ini belum ada. Nah, kemudian itu pengumuman normal aja. Kan nggak ada masalah. Jadi Pak, tapi kan pengumuman ini kan langsung waktu diumumkan kan memang aturan di bawahnya kan sama sekali belum ada Pak. Oke. Nah, kemudian kami itu menanyakan kepada menteri yang terkait, beliau juga tidak tahu Pak. Siapa tuh? Di perdagangan tidak tahu, di perekonomian juga tidak tahu. Waktu isu terjadi isu. Gitu, Pak. Jadi memang sebenarnya masalah ketidakpastian itu akhir tadi Pak. Tapi saya sudah sampaikan ke Pak Wamen juga. Yang jelaskan intinya kan harga PUC ini kan tidak ada gejolak, tidak ada penurunan pada cenderung kan nggak ada alasan TBS membiarkan itu nonsen gitu ya. Nah, penjelasan yang dijelaskan sudah saya jelaskan PSI tidak bagian dari itu dan lain-lain, dan 2 kali sudah karena tidak jadi saya ketemu tidak turun dan 2 hari berikutnya ketemu lagi waktu itu. Sebelum di surat yang saya kirim, Pak Periksa. Aku pengusaha enggak, senang enggak, nyaman enggak berbisnis kalau tidak ada yang ribut, bisnis. Saya tanya pengusaha, senang enggak? Bapak senang enggak kalau liburan seperti ini? Saya sebagai bapaknya, aku jadi pendengar, aku tidak berpihak ke sini, tidak berpihak ke sini, tapi saya ingin semua bapak tersenyum, itu petani bahagia. Ya, mau? Oke. Terakhir ya, yang kami pertanyakan ke Bapak Menteri, kenapa harga termurah di Indonesia padahal tetap di bawah itu aja. Ada sekarang 2.500, belum pernah meningkat dari 2.500. Maka mohon ke Bapak Menteri, kami 17.000, 1.700, 17.000 petani. SK Gubernur berapa SK-nya? Tetapkan sama SK Gubernur Pak. Jadi tanggal dari 2014 belum pernah ada tim penetapan harga sampai sekarang Pak. Mohon ke Bapak Menteri untuk ditindak. Ya, ya, siap. Saudara sahabatku semua, setuju nggak? Jangan petani yang di luar kita ini berteriak. Setuju nggak harga naik seperti semula? Jangan bisa yang di sini, yang di sini. Setuju nggak? Aku dengar suaranya. Setuju nggak? Pak Dua, setuju nggak? Seluruh harga kembali seperti semula. Nah, selesai pertanyaannya apa ya? Tepuk tangan. Ya.
Kenapa sih kita tidak mau hidup berdampingan adem-adem, tapi untuk menguntungkan kita semua? Kita hidup bersama. Kalau ada yang seperti itu, Bapak tidak tenang jadi usaha. Benar nggak, Pak Ketua Wakil? Kita mau tenang nggak? Nah, Bapak Presiden, satu pintu ada yang terjadi. Tahu apa yang terjadi di Republik kita? Itu ada under invoicing. Tahu under invoicing ini? Itu bedanya itu, sedih itu. Itu 15.000, 16.000 triliun. Kalau harga dunia turun, kita lempar menjadi banyak itu. Yang berikutnya yang ketiga, insya Allah nanti menjadi bensin. Sekarang sudah dirintis. Pertanyaanku, kalau kita kurangi ekspor 10 juta ton, naik nggak harga dunia? Pak Ketua Wakil. Jadi kita yang menentukan ke depan, itulah mimpi besar Bapak Presiden. Sehingga kita bisa menentukan, kita sudah memastikan seluruh petani yang 15 juta kesejahteraannya. Masuk akal? Itu mimpinya Bapak Presiden. Banyak yang ganggu ya, jangan itu. Kita swasembada pangan. Yang mengatakan swasembada adalah BPS. Yang mengatakan swasembada adalah FAO. Ini datanya. Yang mengatakan swasembada Amerika. Yang mengatakan ini semua datanya ini FAO. Tapi yang menguasai satu orang mengatakan tidak swasembada. Repot ini kalau seperti ini. Dan ini beras kita ini tertinggi. Ini beras kita tertinggi selama merdeka. 5,3 juta tahun hari ini. Tidak pernah terjadi sejak 69. Kami lahir 69. Kapan terjadi? Ini pun dikatakan tidak ada. Bawa ke budaya. Ini mirip-mirip ini masalahnya. Aku tanya, mau aku lihatkan datanya. Pada saat dulu pernah kita tahan CPO, minyak goreng ini naik 100%. Ini kami sampaikan, alhamdulillah hari ini sepakat tidak ada lagi harga yang turun, harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi. Kenapa? Nilai dolar dengan rupiah itu selisih kenaikannya 10%. Jadi minimal sama dengan seperti semula, dan ada kurang lebih 270 sampai 300 perusahaan yang belum menaikkan harga, dan kami akan kirim langsung ke Polda, tembusan ke Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan kepada Dirkrimsus ditindaklanjuti. Kita harus jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani. Sesuai data kami, data Gapki, itu ada 15 juta petani seluruh Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka. Ini ada anomali. Di saat ini harga harusnya naik, bukan turun. Kenapa? Karena nilai dolar selisih 10%. Dia harus naik. Tidak ada alasan turun. Kenapa turun? Kami tanya, nggak bisa jawab. Oke, kita sepakat semua. Tidak ada satupun yang menolak. Ketua asosiasinya, urusannya hadir, pengusaha hadir, ekspor hadir. Semua sepakat harga kembali seperti semula. Hari ini masih ada kurang lebih 300 dari total 300 perusahaan, dari total yang 1.900 perusahaan yang bergerak sektor kelapa sawit. Yang 300 ini kita akan periksa, kita akan cek kenapa dia tidak naikkan seperti semula. Bahkan harusnya naik 10% daripada harga sebelumnya, karena ada selisih nilai dolar sekarang 18.000. Ini harusnya momentum ini, kesempatan ini sektor pertanian kita gunakan dengan baik. Tahun lalu ekspor kita naik 167 triliun. Jadi kalau ada katakanlah masalah, itu pasti ada positifnya. Positifnya ini kita gunakan. Yaitu seperti perkebunan ini, ekspor kita harusnya naik semua. Dan petani 15 juta merasakan itu nanti. Oke, ada pertanyaan?
Harga seperti semula itu maksudnya seperti apa, Pak? Berapa? Harga seperti semula itu maksudnya berapa, Pak? Kalau 3.200 harusnya tetap 3.200, ada 3.600 kembali ke 3.600 berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti Pergub, peraturan gubernur. Harga yang dikeluarkan oleh gubernur. Pak, jadi kemarin harga TPS itu anjlok, emang karena sudah dipaksa atau emang habis melawan? Ya, anomali, tulis anomali. Itu harusnya tidak terjadi. Kenapa? Harusnya harga naik 10% justru turun. Tapi alhamdulillah tadi laporan sudah 70% berangsur-angsur pulih. Mulai hari ini harus kembali 100% dan bila perlu tambah 10% dari harga sebelumnya. Karena nilai dolar. Oke? Berarti bakal ada sanksinya ya, Pak, ya, kalau masih harga TPS di bawah ya, Pak? Dan Krimsus ini hadir semua. Kami nanti kirimi yang turun, ada 270 sampai 300, kami kirimi langsung ditindaklanjuti. Jadi terakhir ya. Jauh ini kan ada 300 perusahaan tadi katanya Ya. masih menurunkan harga. Nah itu kemarin Pak Wamentan sempat menyebut katanya bakal sanksi tegas atau memberikan sanksi terhadap 300 perusahaan itu. Oh, ini langsung diperiksa. Nggak boleh dong, sanksi harus melalui pemeriksaan dulu. Ini repot nanti dari Krimsus. Langsung diperiksa. Surat hari ini kita berikan, bawa pulang, diperiksa. Tetapi mana tahu data ini ternyata dia sudah naikkan seperti harga sebelumnya. Kami sudah minta juga dari Krimsus, insya Allah nggak ditindaki. Khusus TBS ya, harga TBS. Pak Ketua sini Pak Ketua. Ini Pak Ketua juga sudah sepakat. Pak Ketua kita sepakat harga semula ya. Udah selesai. Ini mudah. Orang kita baik-baik. Petani juga sudah senang hadir tadi. Oke? Jadi pada prinsipnya Satgas Pangan Polri mendukung sepenuhnya terkait dengan program pemerintah ya untuk mencegah segala bentuk kebocoran penerimaan negara, merugikan kekayaan negara maupun merugikan penerimaan negara. Salah satunya terkait dengan banyaknya modus-modus atau praktek-praktek under-invoicing, under-pricing dan seterusnya. Maka salah satunya adalah terkait dengan fenomena pembelian TBS dengan harga yang tidak wajar di saat harga CPO di dunia justru naik gitu ya. Jadi kami menduga adanya indikasi kartel di sini atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS turun di saat harga CPO dunia tidak turun atau sedang cenderung naik malah gitu ya. Jadi kami akan menggandeng KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan kartel yang terjadi ya. Kita tidak segan untuk melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Kami akan menggandeng KPPU baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah nantinya, terutama dengan para Dirkrimsus jajaran. Kami berharap semua yang menjadi program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, untuk menaikkan komunitas kita di dunia internasional bisa mendapat dukungan dari semua pihak. Terima kasih, Pak. Jadi makasih Pak Kasatgas. Ini sekali lagi saya ulangi, perintah Bapak Presiden via telepon, beliau mengatakan bela petani 15 juta orang. Harga TBS harus naik seperti semula, bahkan naik 10% dari harga semula. Itu langsung perintah beliau, tapi alhamdulillah sekarang sudah 70% normal dan tinggal 30%. Mulai hari ini nggak ada lagi kompromi. Kalau masih ada turunkan harga, kita tindak lanjuti. Dirkrimsus, Kasatgas tindak lanjuti, dan hadir seluruh Indonesia pada hari ini. Makasih.